Oke, Mas Bro. Nah, kita ketemu lagi dengan si bejo.fm. .fm. Si bejo.com, bener ya dia? Nah, kali ini kita akan mencoba ini membahaskan mengenai sebuah materi. Nah, ini materinya mengenai kapasitor. Loh Mas Bro, apa sih kapasitor? Nah, gini. Kalau kita jelasin, jadi gini, yang namanya alat-alat elektronika itu kan ada banyak ya. Ada resistor, ada kapasitor, ada induktor, kan gitu. Nah, kalau kapasitor itu adalah sebuah alat listrik yang berfungsi, nah kan gitu, dia itu bisa menyimpan yang namanya muatan. Loh, kan itu tadi fungsinya dia itu menyimpan muatan. Nah, jadi muatannya bisa ditahan. Gampangannya kalau menyimpan muatan itu seperti gudang. Nah, gudang itu kan nyimpan barang ya. Jadi ketika gudangnya kosong, nah kan itu belum ada barang, kan dia dimasukin barang dulu. Bleng, udah kan gitu. Arus keluarnya kan nggak ada. Ngerti ya? Nah, itu contohnya gitu. Nah, ini kalau kita andaikan, nah ini mirip kayak gudang. Jadi masuk, jeret. Wah, ini barang masuk. Akhirnya kan isi penuh. Nah, setelah itu arus keluarnya ada. Loh, arus keluarnya ada. Ngerti ya? Cuman kalau yang namanya kapasitor, fungsinya menyimpan muatan, ketika ini ada arus keluar, maka dia ngosongin jeret, baru masuk lagi. Nah, baru ada yang keluar lagi. Nah, tadi ketika kita belajar yang namanya kapasitor, dia itu berfungsi menyimpan muatan. Nah, kan gitu. Itu ya, kuncinya seperti itu. Jadi jangan sampai lo nanti nggak ngerti apa, nggak ngerti apa-apa. Oke? Nah, itu prinsipnya begono. Nah, nah, terus kalau sekarang kita lanjutkan deh. Nah, Mas, kalau yang namanya kapasitor tuh nanti gimana? Nah, ini sebagai contoh, yang pertama ini adalah kapasitor keping sejajar. Nah, maksudnya keping sejajar itu apa sih? Jadi gini, kalau misalkan saya punya sebuah kapasitor, nah keping sejajar. Nah, ini keping sejajar itu seperti ini bentuknya. Loh, tadi ada dua keping yang terletak kiri dan kanan. Ini dihubungkan dengan kabel, ini kabel. Nah, jarak antar keping itu namanya D. Loh, D atau tebalnya. Jadi di sini kan ada rongga ini. Nah, rongganya inilah yang berfungsi untuk menyimpan muatan. Nah, kalau luasnya itu namanya A. Kan gitu loh Mas. Berarti kalau kapasitas kapasitor keping sejajar itu gimana? Epsilon 0 dikalikan A dibagi dengan D. Nah, berarti ketika semakin luas, berarti kapasitasnya semakin besar. Kalau semakin tebal atau semakin gede jaraknya, maka nanti kapasitas yang bisa disimpan semakin kecil. Nah, tapi kalau dia itu diisi dengan bahan dielektrik, diisi dielektrik nih misalkan, wow, ada plastik atau kaca atau logam atau apa. Nah, maka di sini ada K. Nah, jadi yang namanya K di sini itu adalah tetapan dielektrik, bukan 9 kali 10 pangkat 9. Kalau di dalam listrik statis itu kan 9 kali 10 pangkat 9, bener ya? Tapi kalau K-nya di sini adalah dielektrik. Sebagian guru nulis ini epsilon relatif. Nah, ER, gitu ya. Tapi kalau kita sendiri andaikan namanya tetapan dielektrik. Lah Mas, satuannya kapasitor apa? Satuannya kapasitor itu adalah farad. Nah, satuannya farad, tapi sangat kecil. Sehingga biasanya nanti mikrofarad, nanofarad, nah kan gitu. Itu ya, itulah yang namanya fungsinya kapasitor. Nah, kan gitu. Jadi C dengan K berbanding lurus, C dengan A berbanding lurus, C dengan D berbanding terbalik. Nah, ini yang pertama. Tuh Mas Bro, kalau kapasitornya ini kita hubungkan misalkan dengan yang namanya sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangan kayak gini. Ini ada V ya. Ini ada C, maka nanti ada muatan yang bisa disimpan di sini. Oh. Jadi muatan yang bisa tersimpan itu adalah apa? C dikalikan V. Atau C-nya itu adalah Q per V. Duh. Jadi ini jangan sampai lo nggak ngerti apa-apa. Ngerti ya? Berarti yang namanya keping sejajar ini kalau rangkaian kapasitor seperti ini. Nah, kan gitu. Jadi misalkan kita punya kapasitor nih, ini saya punya example ya. Saya punya kapasitor misalkan 500 mikrofarad. Bener ya? Dihubungkan dengan tegangan
misalkan itu adalah 12 volt. Oh, berarti berapakah muatannya? Ya enak. Nanti kan tinggal C kali V. No, 500 kali 10 min 6 dikalikan V-nya 12. Nah, kan gitu. 12 kali 500 berapa? 6 ya. Nah, 6.000. Oh, kali 10 pangkat min 6. Atau kita ganti aja mikrokolom. Nah, kan gitu. Itu kalau contoh yang paling mudah dari muatan yang kita cari. Nah, kan gitu. Nah, Mas, kalau yang namanya contoh soal yang ini gimana biasanya? Kalau contoh soal yang ini biasanya gini. Sebuah kapasitor misalkan. Nah, ini contoh soal yang untuk keping sejajar ya. Sebuah kapasitor misalkan. Mula-mula 10 mikrofarad diisi tetapan dielektrik 2. Nah, maka kapasitasnya sekarang berapa? Ya, kamu gampang. C dengan K kan berbanding lurus ya. Nah, kalau kita mau logikanya langsung, karena dielektriknya lebih besar, berarti kapasitasnya juga lebih besar. No, berarti tinggal 2 kalinya mula-mula alias 20 mikrofarad. Nah, kan gitu. Itulah kalau kamu belajar yang namanya kapasitor, baik keping sejajar maupun yang namanya rangkaian kapasitor. Nah, kan gitu. Oke. Nah, Mas, kalau untuk yang selanjutnya, ada nggak kapasitor yang lain? Nah, kita ganti layar. Ada. Namanya kapasitornya itu bentuknya adalah bola. Loh, tadi bukan lagi keping sejajar, tapi bentuknya bola. Kalau kapasitor berbentuk bola, maka nanti ada persamaan yang tersendiri. Oh, contoh kalau kita punya muatan gini ya. Di sekeliling muatan itu kan terdapat yang namanya beda potensial. Nah, kalau V itu kan K Q per R. Ayo, ini kan di dalam listrik statis ya. Nah, kalau kapasitor kita juga tahu nih, C kan Q per V. Nah, berarti V-nya sama dengan Q per C. Ini V, ini V. Nah, kita samakan. Tuh, berarti K kali Q per R sama dengan Q per C. Nah, ini coret, ini hilang. Berarti C-nya sama dengan R dibagi dengan K. Nah, K-nya di sini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nah, inilah kalau kamu ketemu kapasitor berbentuk bola. Nah, itu nanti akan beda. Nah, kapasitasnya seperti ini secara lebih mudahnya. Ya, sini sebagai tambahan, kalau kamu ketemu kapasitor berbentuk bola, tetapi yang jelas, rata-rata ketika kamu ketemu permasalahan, itu adalah rangkaian kapasitor atau kapasitor keping sejajar. Nah, kan gitu. Oke. Nah, ini semoga penjelasan mengenai keping sejajar bisa bermanfaat buat lo semuanya.